Bayangkan, suatu pagi ketika kalian membuka dompet dan angka-angka di sana telah berubah. Rp1.000 menjadi satu dan harga nasi goreng yang biasa kita beli 20.000 itu bukan lagi 20.000 tapi 20 saja. Kedengarannya kecil memang, tapi nilainya sama kok. Itulah inti dari redenominasi. Nah, ini bisa dibilang sebuah proses ketika negara bukan memotong nilai uang, melainkan menyederhanakan angka yang menemaninya gitu. Bersama gue Erza Alfikri, founder dari United Semesta, kita akan bahas hal ini. Jadi, beberapa waktu lalu itu, Menteri Keuangan mengumumkan rencana pembahasan rancangan undang-undang redenominasi rupiah. Kabar ini mungkin terdengar teknis, tapi dampaknya bisa jauh melampaui dunia akuntansi. Karena di balik setiap angka terdapat psikologi masyarakat dan rasa percaya pada nilai. Seperti itu. Apa sih bang sebenarnya redenominasi ini? Secara jelasnya atau singkatnya, redenominasi ini itu adalah penyederhanaan nominal uang dengan menghapus nol di belakangnya tanpa mengubah daya beli gitu. Contohnya nih, misalkan kawan-kawan mempunyai Rp1.000 ya, itu akan berubah menjadi Rp1 saja gitu. Dan ketika kalian nih punya 1 juta rupiah, itu akan menjadi Rp1.000. Dan jika $1 sekarang itu setara dengan Rp16.000, maka setelah di redenominasi ini ia akan menjadi Rp16.000 baru. Nilainya tuh tetap sama. Tujuannya ini bukan menipu, melainkan untuk menata ulang persepsi dan sistem agar lebih efisien gitu. Kenapa bang? Kenapa bang? Pemerintah ini melakukan hal ini. Gitu. Yang pertama, karena angka rupiah ini sudah terlalu panjang. Satu transaksi aja bisa mencapai 8 hingga 10 digit. Sistem akuntansi, mesin kasir, hingga laporan fiskal ini jadi lebih rumit. Kedua, redenominasi ini memperbaiki citra global. Nilai tukar Rp16.000 per dolar tampak lemah, padahal daya belinya bisa setara dengan negara yang kursnya lebih kecil. Ketiga, menyambut era digitalisasi finansial. Nominal yang lebih ringkas membuat transaksi digital, sistem bank, dan teknologi keuangan lebih efisien gitu. Tetapi bang, apa resikonya? Setiap kebijakan ekonomi membawa konsekuensi psikologis dan bahayanya adalah bukan inflasi, melainkan inflasi persepsi. Ketika masyarakat ini tidak paham, mereka ini bisa panik, mengira uangnya itu dipotong ya, padahal hanya disederhanakan. Dalam ekonomi, kepanikan bisa menyebar lebih cepat daripada data di layar. Karena itu, keberhasilan redenominasi bergantung pada 3 hal. Yang pertama, stabilitas makro. Yang kedua, inflasi yang terkendali. Yang ketiga, komunikasi publik yang jernih. Dan kita juga bisa belajar dari negara lain. Contohnya, Turki 2005. 60 dihapus dari lirah. 1 juta lira lama menjadi 1 juta lira baru. Hasilnya, sistem ini lebih sederhana dan kepercayaan publik kembali tumbuh. Adapun di Korea Selatan pasca perang juga melakukan hal yang serupa. Langkah itu menjadi simbol kebangkitan ekonomi mereka. Tapi, ada tapinya nih teman-teman. Tidak semua kisah berakhir indah. Zimbabwe dan Venezuela pun gagal karena mencoba menyembuhkan luka ekonomi dengan angka baru, bukan kebijakan baru. Kesimpulannya sederhana sekali. Yang menentukan bukan berapa nol yang dihapus, tapi seberapa dalam kepercayaan yang dibangun. Nah, apa sih sebenarnya arti bagi kita, bagi pengusaha kecil, investor, atau mahasiswa? Redenominasi bukan sekedar angka, tapi adaptasi mental ya. Nah, mencatat 2 juta rupiah menjadi 2.000 rupiah mungkin terlihat kecil, tapi otak kita tuh butuh waktu untuk terbiasa gitu. Investor juga akan melihat fluktuasi sementara. Orang mungkin menukar rupiah ke dolar. Harga emas mungkin bisa naik sesaat. Namun setelah sistem ini stabil, kepercayaan yang tumbuh bisa membuat rupiah justru lebih kuat daripada sebelumnya gitu. Nah, pada akhirnya uang bukan sekedar kertas atau angka di layar. Ia itu juga simbol kepercayaan.
kontrak sosial yang kita sepakati bersama. Ketika negara ini mengubah nominalnya, ia sedang menata ulang bukan hanya sistem moneter, tapi juga kesadaran kolektif tentang makna nilai itu sendiri. Dan redenominasi bukan tentang kehilangan nol saja, ia tentang menemukan kembali rasa percaya terhadap nilai. Dan seperti semua transformasi besar, keberhasilan tidak ditentukan oleh uang, melainkan oleh kesadaran kita sendiri. Bahwa setiap perubahan besar selalu dimulai dari cara kita memandang sesuatu yang kecil. Dan gua Erza, sampai jumpa di video selanjutnya.